Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tugas ujian akhir semester Matkul Organisasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini. Baiklah, saya sendiri sebagai Rauda Islamiyah dengan NIM 122 5032 1211 sebagai presentator dengan anggota kelompok. Saya Febi Ardiani dengan NIM 1225032317 sebagai presentator kedua. Saya Saumi Sintia dengan NIM 12250323277 sebagai presentator ketiga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang kasus pertama, yaitu kasusnya Rimar adalah sarjana komputer lulusan jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Teknologi. Ia akan membuka usaha berbentuk CV yang bergerak di bidang jasa pengembangan software atau bisa dibilang perangkat lunak. Di sini di CV ini Rimar akan menjadi pimpinannya. Nah, pertanyaan pertama akan dibacakan oleh Febi Ardani. Baik. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yaitu berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Rimar untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Rimar, menurut Anda apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Rimar? Jawabannya adalah sesuai dengan diskusi kami, perencanaan yang harus dibuat adalah perencanaan yang tentang bagaimana CV tersebut dapat terbentuk dan berjalan sesuai dengan tujuannya. Contohnya, perencanaan mengenai tujuan membuat CV beserta visi dan misinya. Seperti visinya yaitu bertekad untuk menjadi sebuah pusat pembuatan dan pengembangan perangkat lunak software dengan kualifikasi dan kompetensi internasional serta berorientasi bisnis secara profesional. Misinya yaitu yang pertama yaitu mengembangkan industri software dengan orientasi bisnis dan kultur yang profesional. Yang kedua yaitu mengkomodasikan sumber daya, potensi, dan peluang bisnis di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengembangkan riset yang terpadu, berkesinambungan, dan terarah secara jelas untuk meningkatkan kompetensi di dalam industri software. Yang keempat yaitu meningkatkan dan mengembangkan peluang-peluang kerjasama dengan pihak luar. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan branding dengan menjaga kualitas produk, layanan, dan purna jual. Baik, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Rodah. Pertanyaannya itu, buatlah rancangan struktur organisasi di CV tersebut menurut pandangan Anda, rancangan sederhananya. Nah, di sini kami menyimpulkan yang paling atas itu adalah terdapat CEO yang dimana diposisikan oleh Rimarnya sebagai pemimpin. Nah, di bawahnya itu ada manajer, dan di bawah manajer itu ada dua, yaitu administration dan juga internal audit, yang dimana administration ini akan mengatur dana-dana dan juga administrasi yang diperlukan oleh CV. Dan selanjutnya ada internal audit. Internal audit ini dia terbagi dua, ada dua divisi. Yang pertama divisi sistem software dan juga divisi software developer. Di sini di divisi sistem software ini terdapat dua, yaitu sistem analis dan juga desain analis. Nah, di sini mereka akan melakukan analisa dan juga desain sistemnya. Nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh divisi software developer yang dimana terdapat programmer dan juga software desainernya. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri juga, yaitu pertanyaannya, suatu ketika 3 bulan setelah CV ini berjalan, Rimar mendapatkan proyek untuk membangun sistem pendaftaran pasien di rumah sakit, yaitu Sehat Lahir Batin. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan, dan mereka harus Rimar harus melakukan pengarahan atau directing kepada anggotanya. Di antaranya adalah senior programmer yang bernama Andri. Diketahui 3 minggu terakhir ini Andri sering izin tidak masuk kerja dengan beberapa alasan. Menurut Anda, berdasarkan teori motivasi seperti apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin di CV tersebut? Nah, menurut pandangan kami, directing atau pengarahan yang harus dilakukan Rimar sebagai pemimpin yang pertama adalah secara impalis, yaitu Rimar berada di tengah-tengah para tim sehingga dapat memberikan dukungan, instruksi, dan nasihat apabila diperlukan. Nah, instruksi yang diberikan berupa perencanaan proyek yang nantinya yang dimana CEO menggambarkan status proyek kepada manajer dan merencanakan aktivitas tim project. Lalu menurut Melayu SP Hasibuan 2005 ada 2 jenis motivasi, yaitu motivasi positif dan negatif. Menurut kami, motivasi yang cocok diberikan kepada Andri dan Rimar adalah motivasi negatif.
yang dimana motivasi negatif adalah manajer memotivasi bawahannya dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau presentasinya rendah, dengan memotivasi negatif ini semakin kerja bawahannya dalam waktu pendek akan meningkat. Karena takut akan hukuman, Rimar dapat memberikan motivasi negatif kepada Andri yang selalu izin banyak alasan dalam 3 minggu terakhir. Ini agar Andri ini dapat berubah kebiasaannya dan melanjutkan kembali pekerjaannya dengan tidak menyepelekan proyek yang diberikan oleh pimpinannya. Selanjutnya, pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Salmi. Baiklah, pertanyaan keempat yaitu bagaimana menurut Anda contoh pengawasan yang perlu dilakukan oleh Rimar kepada Andri pada minggu pertama pengerjaan proyek. Jadi, berdasarkan tipe-tipe pengawasan yang terbagi menjadi 3, yaitu pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, pengawasan yang dilakukan dengan pelaksana kegiatan atau concurrent control, dan pengawasan umpan balik atau feedback control. Menurut kami, pengawasan yang cocok dilakukan Rimar terhadap Andri adalah pengawasan pendahuluan atau feed-forward control, yakni dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi yang dibuat sebelum suatu tahap tersebut kegiatan tertentu diselesaikan. Karena pengawasan yang diminta pada minggu pertama, maka pengawasan yang paling tepat diberikan Andri adalah pengawasan pendahuluan terhadap target-target yang diberikan untuk mengantisipasi masalah-masalah seperti penundaan pengerjaan proyek pendaftaran pasien di rumah sakit Syaler Batin. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang planning, controlling, directing, dan motivasi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.